Halo, perkenalkan kami adalah mahasiswa-mahasiswi KKN tahun 2020 yang berasal dari Universitas Padjadjaran. Hari ini kami akan memaparkan mengenai angka kematian ibu, AKI, beserta hasil analisis yang kami dapatkan dari data profil kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. Dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis komponen utama. Berdasarkan rancangan pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2020 hingga 2024, kesehatan menjadi prioritas ketiga dari agenda pembangunan nasional oleh pemerintah di Indonesia, dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga langkah ini akan diwujudkan dengan cara adanya peningkatan akses dan juga kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Indonesia, di mana salah satu indikator yang dapat digunakan agar keberhasilan untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia terwujud, yaitu melalui penurunan dari angka kematian ibu atau AKI. AKI adalah rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang disebabkan oleh kelainan atau gangguan saat masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Secara nasional, angka kematian ibu di Indonesia tergolong tinggi. Berdasarkan data survei penduduk antar sensus 2015, AKI di Indonesia berada pada angka 305 per 100.000 kelahiran hidup. Dan ini gagal mencapai target Millennial Development Goals pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Sehingga pada tahun 2020 hingga 2024, pemerintah menargetkan kembali agar penurunan AKI menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Lalu bagaimanakah dengan angka kematian ibu atau AKI di Provinsi Jawa Barat? Angka kematian ibu di Provinsi Jawa Barat berkisar 23,4 per 100.000 kelahiran sampai dengan 131,4 per 100.000 kelahiran, di mana kematian tertinggi berada di Kabupaten Karawang. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017, namun belum berhasil mencapai target Millennial Development Goals atau MDGs pada tahun 2015, yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup, di mana penyebab tingginya angka kematian ibu atau AKI disebabkan karena beberapa faktor, seperti belum optimalnya kapasitas tenaga kesehatan, sistem perujukan maternal, serta pelayanan kesehatan reproduksi dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu seperti pemberian zat besi dan imunisasi tetanus toksoid, dan juga rekomendasi pemberian vitamin A saat masa nifas. Sehingga dari hasil analisis data terkait pelayanan kesehatan ibu berupa kunjungan K1, K4, tablet tambah zat besi, persalinan ditolong tenaga kesehatan, serta pelayanan kesehatan dan vitamin A pada saat masa nifas, dengan metode analisis komponen utama adalah kuadran 1 ditemukan terdapat Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kota Banjar, di mana perlu mendapatkan perhatian dan sosialisasi terkait pelayanan kesehatan ibu berupa kunjungan K1. Lalu pada kuadran 2, Kabupaten Cirebon perlu mendapatkan perhatian dan sosialisasi terkait pelayanan kesehatan ibu berupa tablet tambah zat besi FE3 90 tablet. Lalu pada kuadran 3 ditemukan bahwa Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon perlu mendapatkan perhatian dan sosialisasi terkait pelayanan kesehatan ibu berupa kunjungan K1, K4, persalinan ditolong tenaga kesehatan, serta pelayanan kesehatan dan vitamin A pada saat masa nifas. Lalu pada kuadran 4 ditemukan bahwa Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kota Bekasi, dan Kota Bandung perlu mendapatkan perhatian dan sosialisasi terkait K4, pemberian tablet tambah zat besi,
persalinan ditolong tenaga kesehatan, serta pelayanan kesehatan dan vitamin A pada saat masa nifas. Sehingga prioritas sosialisasi yaitu adalah kuadran 3, lalu ke kuadran 4, lalu kuadran 1, hingga terakhir yaitu kuadran 2. Selanjutnya adalah hasil analisis data terkait pelayanan kesehatan ibu berupa imunisasi tetanus toksoid 1, tetanus toksoid 2, tetanus toksoid 3, tetanus toksoid 4, dan tetanus toksoid 5 menggunakan metode analisis komponen utama sehingga didapatkan pada kuadran 1, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kota Banjar, Kota Bandung, dan Kota Depok memiliki kesadaran yang relatif tinggi terhadap imunisasi tetanus toksoid 1, tetanus toksoid 2, dan tetanus toksoid 5 pada ibu hamil. Dan pada kuadran 2 ditemukan bahwa Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, dan Kota Sukabumi perlu mendapatkan perhatian dan sosialisasi terkait imunisasi tetanus toksoid 3, tetanus toksoid 4, dan tetanus toksoid 5 pada ibu hamil. Pada kuadran 3 ditemukan bahwa Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon perlu mendapatkan perhatian dan sosialisasi terkait imunisasi tetanus toksoid 1 dan tetanus toksoid 2 pada ibu hamil. Lalu pada kuadran 4, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi perlu mendapatkan perhatian dan sosialisasi terkait imunisasi tetanus toksoid 1, tetanus toksoid 2, tetanus toksoid 3, tetanus toksoid 4, dan tetanus toksoid 5 pada ibu hamil. Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Kuningan tidak memiliki data lengkap. Sehingga pada prioritas sosialisasi dimulai dari kuadran 4, lalu kuadran 3, lalu kuadran 2, hingga terakhir yaitu kuadran 1. Sehingga pada kesimpulan, hasil analisis data masih terdapat beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat yang membutuhkan perhatian dan sosialisasi terkait upaya promotif dan juga preventif pada ibu hamil sampai pasca persalinan melalui pelayanan kesehatan ibu. Hal ini dapat berpengaruh secara jangka panjang kepada pencapaian target percepatan penurunan angka kematian ibu di Provinsi Jawa Barat dan nasional, serta dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka upaya percepatan penurunan AKI atau angka kematian ibu, sebaiknya dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, lalu perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, dan perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Sekian hasil pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.